saya sarankan kepadamu para akhwat untuk mencampakkannya di gorong-gorong saja. Siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang indah kali ini, saya akan sedikit membahas sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi seorang pria untuk mendapatkan wanita yang diidamkannya. Dan ini akan menjadi acuan bagi seorang wanita untuk menerima laki-laki yang akan mendampingi hidupnya kelak. Saya yakin teman-teman pasti penasaran tentang apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja tanpa menunggu terlalu lama. 4 hal yang menjadi atau yang dibutuhkan seorang laki-laki agar menjadi idaman bagi seorang wanita, atau 4 hal yang jika kamu mau dinobatkan menjadi laki-laki yang soleh. Yang pertama, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada. Laki-laki yang soleh itu selalu dan tak akan pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan dan situasi apapun, karena dia tahu dia diciptakan untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Dan biasanya laki-laki seperti ini tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk berbuat buruk, karena dia tahu tak ada yang terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga laki-laki seperti ini tak pernah mudah dipengaruhi teman-temannya, karena tidak ada kesempatan untuk mempengaruhi dia. Otaknya, hatinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Maka jangan heran jika waktunya atau sebelum waktu azan, laki-laki seperti ini sudah ada di dalam masjid. Bukan karena ingin dilihat orang atau yang lainnya, tapi karena ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang dia inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan laki-laki yang saleh itu pasti tahu. Yang kedua, selalu menghindarkan diri dari perilaku atau perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang buruk. Masya Allah, teman-teman, laki-laki yang soleh itu terkunci mulutnya untuk berkata-kata yang buruk. Terkunci mulutnya. Karena itu bukan menjadi kebiasaannya. Berkata-kata yang buruk itu bukan menjadi kebiasaannya. Dan biasanya laki-laki seperti ini akan berusaha menjauhkan jasadnya dari lingkungan-lingkungan yang buruk, yang membuatnya menjadi buruk akhlaknya, terjaga dengan baik. Karena sehingga membuat akhlaknya itu menjadi terjaga dengan baik. Dan tak heran teman-teman, jika nanti ketika berumah tangga, laki-laki seperti ini akan sangat baik sekali kepada istri di rumah. Seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik manusia dari kalangan kamu adalah mereka yang paling baik kepada istrinya. Riwayat Abu Daud. Jadi
tidak mungkin ada perlakuan kasar, kata-kata kasar yang membuat istrinya itu merasa tersakiti hatinya oleh suaminya, oleh laki-lakinya. Tidak mungkin ada kata-kata kasar. Oleh karena itu, jika ada di antara kita yang semakin bertambah ilmu agamanya dan imannya, namun akhlaknya tidak semakin baik, maka waspadalah. Mungkin ada yang salah dalam diri kita dalam belajar agama dan mengamalkan ibadahnya. Yang ketiga, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ini yang paling terpenting juga. Laki-laki yang mampu melakukan atau mengendalikan hawa nafsunya adalah laki-laki yang memiliki akhlak yang begitu dikagumi oleh para muslimah. Mengapa? Mengapa demikian? Karena laki-laki seperti ini mudah untuk tetap sabar, tidak mudah emosi, selalu beristighfar, dan sangat bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Dan ciri-ciri ini sangat perlu untuk seorang wanita untuk menjadi salah satu kriteria pangeran hatinya, yaitu yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Dalam hadis dikatakan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat, yang terakhir, yang tidak kalah penting lagi, ialah tidak ada menyia-nyiakan waktu dan tetap menepati janji. Ini adalah laki-laki sejati. Ini adalah laki-laki sejati itu yang tak pernah ingkar janji, selalu menepati janji. Seorang laki-laki kalau sudah tidak bisa menepati janji, saya sarankan kepadamu para akhwat untuk mencampakkannya di gorong-gorong saja. Untuk apa engkau memelihara laki-laki yang tidak bisa menepati janjinya, tidak pernah menghargai waktunya jika dia bersamamu? Bukankah di dalam ayat dijelaskan mengenai pentingnya waktu? Wal asri innal insana lafi khusri. Wal asri, demi masa. Waktu itu sangat penting dalam agama ini. Seseorang yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan rapih, maka orang tersebut sangatlah merugi. Gunakan waktumu dengan rapih untuk memperoleh apa yang engkau rencanakan.